Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Doni Saputra, NIM 1811130042, kelas 5B Ekonomi Syariah, dosen pembimbing Debi Arisandi MBA, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sistem manajemen merupakan disiplin ilmu mengenai pengolahan entitas IT, yaitu orang, proses, dan teknologi yang saling berinteraksi satu sama lain, serta berkembang dalam suatu lingkungan yang disebut infrastruktur teknologi informasi. Karakteristik sistem manajemen yaitu: pertama, harus selaras dengan strategi dan sasaran organisasi. Kedua, harus dirancang agar sesuai dengan struktur organisasi dan tanggung jawab pengambilan keputusan manajer individu. Dan ketiga, harus memotivasi manajer dan karyawan untuk mengarahkan upaya dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi sistem informasi manajemen pada bisnis: yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan. Kedua, membantu koordinasi di antara departemen. Ketiga, membantu menemukan masalah. Dan keempat, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Kategori sistem informasi manajemen: pertama, Executive Information System. Yang kedua, Marketing Informasi System. Ketiga, Business Intelligence System. Keempat, Customer Relationship Management System atau CRM. Manfaat yang didapatkan jika menggunakan sistem informasi manajemen yaitu: pertama, manajemen dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Dan kedua, manajer memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Contoh sistem informasi manajemen: yang pertama, Executive Support System. Yang kedua, Group Decision Support System dan Computer Support Work System. Ketiga, Expert System dan Artificial Intelligence. Keempat, Decision Support System atau DSS. Komponen sistem informasi manajemen: yang pertama, sistem administrasi dan operasional. Kedua, sistem pelapor manajemen. Ketiga, sistem pencarian. Keempat, sistem database. Dan kelima, manajemen data. Macam-macam sistem manajemen: yang pertama, manajemen produksi. Kedua, manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Ketiga, manajemen pemasaran. Keempat, manajemen keuangan. Kelima, manajemen informasi. Dan keenam, manajemen strategi. Gaya manajemen yang baik yaitu: pertama, visioner. Kedua, demokratis. Ketiga, transformasional. Dan keempat, pelatih. Gaya manajemen buruk yaitu autokratis. 2, menghamba. 3, laissez-faire. Keempat, transaksional. Jenis-jenis manajemen: pertama, manajemen strategis. Kedua, manajemen penjualan. Ketiga, manajemen pemasaran. Keempat, hubungan masyarakat. Kelima, manajemen operasi. Dan keenam, manajemen pemasukan rantai. Konsep sistem informasi manajemen: yang pertama, konsep informasi. Kedua, konsep manusia. Ketiga, konsep sistem. Keempat, konsep organisasi manajemen. Dan kelima, konsep pengambil keputusan. Kelebihan dan kekurangan sistem manajemen yaitu: pertama, personalis manajemen atau manajemen bapak. Kelebihannya yaitu: jika pemimpin masih dalam kata wajar, maka karyawannya cepat bergerak dalam menyelesaikan masalah. Kelemahannya yaitu: jika perusahaan tersebut dipimpin oleh seorang yang tidak ahli dan tidak benar, hanya akan mementingkan kekuasaan, maka karyawannya pun akan ikut mencontoh dan perusahaan tersebut akan hancur.
closed manajemen atau manajemen tertutup. Kelebihannya yaitu privasi dengan keadaan perusahaan hanya diketahui oleh pemimpin dan sekretarisnya, sehingga sangat terjamin. Kelemahannya yaitu ketika terjadi masalah dan tidak dapat dipecahkan, maka yang menanggung beban tersebut hanyalah pemimpin saja, sehingga terasa berat dan sulit untuk diselesaikan karena tidak ada yang membantu memikulnya. Open management, manajemen terbuka. Kelebihannya yaitu para bawahan ikut memikirkan kondisi-kondisi perusahaannya. Para bawahan sudah mengetahui kerangka perusahaan tersebut, sehingga ia yakin dengan keputusan yang akan diambil. Kelemahannya yaitu rahasia perusahaan tidak terjamin, karena kemungkinan ada salah satu pihak yang membocorkannya, yang menginginkan perusahaan tersebut hancur dan bangkrut. Demokrasi manajemen demokrasi. Kelebihannya yaitu keputusan yang diambil dapat meyakinkan lebih baik dan berguna karena keputusan dari banyak pihak dan adanya sikap tanggung jawab dari berbagai pihak yang bersangkutan. Kelemahannya yaitu membutuhkan biaya yang banyak sehingga boros dari segi keuangan dan waktu yang lama. Dan adanya sikap minoritas dan mayoritas dalam pengumpulan pendapat. Pengertian manajemen menurut para ahli, yang pertama Andrew F. Sikula berpendapat bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, motivasi, dan komunikasi. Terry berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan, dan pengendalian. Harrow, Kohn, dan Creel O'Donnell berpendapat bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui orang lain. Menurut Dr. Handes H. Melayu SPA Suban menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan pembantuan proses penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Henry Fayol, pernyataan bahwa manajemen mengandung gagasan 5 fungsi utama, yaitu mengorganisasi, memerintah, mengorganisasi, dan mengendalikan. Menurut James Upstorn tahun 2006 menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dari organisasi serta pengolahan sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Gordon tahun 1976, pernyataan bahwa manajemen adalah metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Menurut Millet tahun 1954, pernyataan bahwa manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan terakhir menurut T. Hani Handoko menyatakan bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan penguasaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.